Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Septiara, NIM 19051242276. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan awal kemerdekaan India dan konflik yang terjadi setelah kemerdekaan di India. Semoga teman-teman dapat mengikuti video ini dan selamat menyaksikan. Salah satu penyebab India akhirnya melakukan persiapan kemerdekaan dikarenakan ketidakadilan pada pemerintahan Inggris, di mana Inggris menunjuk 7 orang dari Eropa untuk membentuk reformasi politik India, sementara politik India tidak diajak untuk berkonsultasi. Selain itu, pada pemerintahan Inggris juga terjadi peperangan seperti pembantaian Amritsar pada tahun 1919 yang banyak menelan korban jiwa. Dan pada saat kongres tersebut, Jawaharlal Nehru memutuskan agar kongres untuk membuat pemutusan total atau tidak berhubungan lagi dengan Inggris. Dan pada akhirnya Jawaharlal Nehru terpilih sebagai presiden dan para pemimpin veterannya juga terpilih. Dan isi deklarasi kemerdekaan itu menyatakan pemerintahan Inggris di India tidak hanya merampas kebebasan rakyat India, tetapi telah mendasarkan dirinya pada eksploitasi massa dan telah menghancurkan India secara ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Dan akhirnya juga deklarasi kemerdekaan secara resmi diundangkan pada tanggal 25 Januari 1930. Gandhi dan para pemimpin India lainnya akan segera memulai perencanaan untuk merencangkan kemerdekaan India. Walaupun India telah melakukan pergerakan kemerdekaan, suara ini tidak didengar oleh pemerintahan Inggris. Dan saat itu juga Inggris mengalami kemerosotan dalam situasi perang di Eropa. Dan akhirnya Inggris melakukan sebuah misi yang disebut dengan misi Cripps pada bulan Maret 1942. Misi ini bertujuan agar India melakukan kerjasama kepada Inggris untuk melawan bangsa Eropa. Jika peperangan ini dimenangkan oleh Inggris, India akan mendapatkan kemerdekaannya. Misi Cripps tidak berjalan lancar karena masih banyak masyarakat India yang tidak setuju dengan misi ini. Selain dapat mensengsarakan masyarakat India, juga dapat menelan korban jiwa yang banyak. Dan pada akhirnya pada 9 Agustus 1942, Mahatma Gandhi, seorang politikus yang terkenal di India, melakukan sebuah gerakan yang disebut dengan Gerakan Keluar India atau Gerakan Agustus. Gerakan ini bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan Inggris di India. Bentuk gerakan ini seperti pemogokan kerja buruh di pabrik-pabrik Inggris dan pemogokan semua bentuk kegiatan ekonomi di India. Dengan adanya gerakan keluar dari India, hal ini membuat dampak yang sangat besar pada perekonomian dan pemerintahan Inggris di India. Dan akhirnya pada 15 Agustus 1947 India telah merdeka. Namun konstitusinya yang baru disahkan itu pada tanggal 26 Januari 1950. Setelah dikeluarkannya konstitusi kemerdekaan di India, ternyata Pakistan tidak setuju dan ingin berpisah dari India. Hal ini bukan tanpa sebab karena Pakistan menginginkan sebuah negara muslim atau negara khilafah. Sementara di
India lebih banyak negara yang menganut agama Hindu, dan juga banyak terjadi kekerasan antar masyarakat antara pengikut Hindu, Sikh, Islam yang menghasilkan korban sekitar 500.000 sampai 1 juta jiwa. Dan teritori-teritori yang di pemerintahan pangeran seperti Kashmir dan Hyderabad juga ikut serta dalam pemisahan tersebut. Adapun konflik-konflik yang terjadi setelah kemerdekaan. Yang pertama, pemisahan dan konflik yang terjadi pada 1947 sampai 1948, di mana pertumpahan darah terjadi setelah kerajaan Inggris pada 1947 memberikan kemerdekaannya kepada dua wilayah India dan Pakistan. Sekitar 500.000 penduduk tewas. Yang kedua, Perang Indo-Pakistan kedua, di mana pada tahun 1965 konflik kedua terjadi pada April 1965 ketika India dan Pakistan mempersoalkan batas Kashmir sebelum Islamabad mengklaim kemenangan. Dan ketiga, kelahiran Bangladesh 1971, 6 tahun kemudian. Kedua negara kembali angkat senjata setelah Pakistan Timur yang berlokasi di sebelah India meminta kemerdekaan dari Islamabad. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang perkembangan awal kemerdekaan India dan konflik yang terjadi di India. Semoga teman-teman dapat memahami dan wawasannya semakin bertambah. Dan saya minta maaf jika saya ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.